warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Truwahyuni dari kelas 19A6. Di video kali ini, saya akan sedikit mereview materi yang telah diberikan Bu Lisdiah mengenai sistem urinaria. Nah, sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi menyaring dan membuang zat limbah serta cairan berlebih melalui urin. Nah, sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, vesika urinaria, dan uretra. Yang pertama ginjal, yaitu organ ekskresi yang berbentuk mirip kacang yang ukurannya sebesar kepalan tangan dengan panjang 12 cm dan lebarnya 6 cm. Fungsi ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan, maupun zat beracun. Secara umum, anatomi ginjal manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu korteks renal, medula renal, dan pelvis renal. Yang pertama, korteks renal, yaitu bagian terluar dari ginjal yang disebut dengan korteks. Bagian ini dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Yang kedua, medula renal merupakan jaringan ginjal yang halus. Nah, bagian ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang berfungsi untuk mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari renal. Selanjutnya yang ketiga, pelvis renal adalah bagian terdalam ginjal yang berbentuk corong. Nah, fungsi pelvis renal yaitu sebagai jalur bagi cairan untuk berpindah dari renal menuju kandung kemih. Selain bagian-bagian tersebut, ginjal juga terdiri dari nefron. Nah, nefron terletak di sepanjang korteks hingga medula renal. Fungsi nefron sendiri yaitu untuk menyaring darah, menyerap nutrisi, dan mengalirkan zat-zat buangan ke urin. Nefron terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, badan Malpighi yang disebut juga korpus renal. Nah, badan Malpighi terdiri dari 2 bagian, yaitu glomerulus atau kumpulan kapiler yang menyerap protein dari darah, dan kapsula Bowman. Dan yang kedua, tubulus renal, yaitu kumpulan tabung yang menjalar dari kapsula Bowman menuju tabung pengumpul atau tubulus collectivus. Nah, kumpulan tabung ini terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Yang kedua, ureter. Nah, ureter memiliki fungsi yang penting, yaitu menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Nah, ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, yaitu jaringan ikat atau fibrosa, dan lapisan dalam, yaitu otot polos. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih sekitar 5 menit sekali. Nah, yang ketiga, vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Organ tubuh yang mengumpulkan air kencing sekitar 200 hingga 400 cc yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Vesika urinaria mempunyai bagian yang pertama apex, yang kedua korpus, dan yang ketiga fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar.
Dan yang keempat, uretra, yaitu saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Nah, dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatika, yaitu terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, yaitu terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm, dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Dan yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa, yaitu sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Nah, panjang uretra pada pria sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Sedangkan panjang uretra pada wanita sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembuka vagina. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Tahap pertama pembentukan urin yaitu proses penyaringan atau filtrasi. Proses ini dilakukan oleh glomerulus pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri renal ke badan Malpighi. Kemudian sisa hasil penyaringan atau urin primer yang mengandung air, glukosa, garam, dan urea disimpan dalam kapsula Bowman. Nah, selanjutnya urin primer akan dialirkan menuju saluran pengumpul. Saat dialirkan inilah urin akan mengalami tahap reabsorpsi atau penyerapan, yaitu merupakan tahap kedua. Nah, berbagai zat yang masih bisa digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam akan diserap lagi oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Nah, penyerapan ini akan menghasilkan urin sekunder yang memiliki kadar urea yang tinggi. Setelah itu, proses akhir pembentukan urin atau tahap yang terakhir adalah augmentasi atau pengeluaran zat. Nah, urin sekunder akan mengalir menuju tubulus distal melewati pembuluh kapiler darah untuk melepaskan berbagai zat yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Urin yang sudah diaugmentasi inilah urin sesungguhnya dan disimpan pada kandung kemih. Saat kandung kemih sudah penuh dengan urin, saraf di sekitar kandung kemih akan mengirimkan sinyal pada otak. Nah, ketika sinyal diterima oleh otak, maka akan muncul rasa ingin buang air kecil. Nah, itu merupakan proses pembentukan urin. Selanjutnya, contoh patofisiologi dalam sistem urinaria. Yang pertama, hidronefritis atau pengembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat, batu, tumor, arteri, atau vena yang letaknya abnormal. Yang kedua, batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, atau infeksi. Nah, batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Nah, proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis. Yang ketiga, cistis atau radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri atau penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Yang keempat, uretritis atau peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya yaitu bakteri Escherichia coli
beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia atau pada alat kontrasepsi. Gejalanya yaitu ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, dan rasa sakit pada saat hubungan seksual. Dan yang kelima, gagal ginjal atau renal failure, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam daerah atau produksi urin. Nah, ciri-ciri gagal ginjal yang pertama, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, rasa gatal yang berlebih, kulit ruam dan kering. Dan yang ketiga, tubuh merasa kedinginan. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, sakit di sekitar daerah pinggang. Yang keenam, kencing sedikit, kencing merah atau darah. Dan yang ketujuh, kelainan urin. Nah, adapun tindakan dan perawatan pada sistem urinaria. Pengobatannya yaitu hindari obat-obat neprotoksis atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua, penyesuaian dosis obat-obatan. Dan yang ketiga, persiapan terapi pengganti ginjal. Selanjutnya, adapun tindakan dan perawatannya yaitu yang pertama, kateterisasi, pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Dan yang kedua, cistoskop, yaitu alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih, juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Yang ketiga, dialisis, yaitu pemisah zat dengan saluran melalui membran semi-permeable. Dialisis digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Yang keempat, hemodialisis, yaitu penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semi-permeable. Dan yang kelima, kateter Foley, yaitu sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.